Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini bisa ketemu lagi di mata kuliah pemrograman komputer pertemuan ketiga ya. Oke, minggu kemarin saya sudah bahas tentang pemrograman Python menggunakan untuk menghitung bangun datar. Semuanya sudah paham untuk materi yang kemarin ya. Termasuk juga definisi algoritma dan sejarah konsep algoritma. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perulangan di dalam bahasa pemrograman Python. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu tentang tugas 1 kemarin. Kemarin yaitu tugasnya menghitung luas bangun datar ya. Bentuk bangunannya kemarin seperti apa? Segitiga, bangun datar sama setengah lingkaran ya. Iya, Pak. Oke. Mau store lewat online bisa nggak, Pak, ya kira-kira, Pak? Kenapa? Mau store yang nilai tugas 1 itu, tapi lewat online itu, share screen. Nanti aja minggu depan ketika offline, nggak apa-apa. Oh, baik, Pak. Kalian tugas 2 hari ini. Ya. Oke. Ini ya, ini sisa dari kelas yang kemarin. Jadi untuk tugas yang kemarin, pertama masing-masing cetak nama sama NIM ya. Menggunakan perintah Python print. Jadi untuk menampilkan karakter string itu kita menggunakan perintah print. Print itu untuk mencetak ke layar. Terus kalau itu harus dipakai kutip. Kalau nggak pakai kutip nanti dikira variabel. Ya, variabel itu kan nilai, wadah yang ada nilainya. Tapi kalau itu yang kita cetak di layar adalah kata-kata atau teks, itu kita menggunakan kutip. Terus kemarin kita menghitung segitiga persegi panjang sama setengah lingkaran. Jadi ada tiga bangunan ya. Jadi ada 3 bangunan. Yang diinputan apa saja? Yang diinput adalah tinggi, panjang, sama lebar. Jadi tinggi, panjang, sama lebar. Jadi yang pertama kita buat adalah ya kita buat inputan untuk memasukkan nilai tinggi, panjang, sama lebar. Jadi masukkan tinggi, kita menggunakan perintah input. Nah, float itu apa? Float itu adalah tipe data. Float itu tipe data untuk bilangan pecahan. Kenapa kita menggunakan bilangan pecahan? Karena ini kan ada setengah lingkaran gitu ya. Pasti ini ada hitung luas lingkaran kan ada 3,14, pasti ada pecahannya. Jadi lebih aman kita menggunakan float aja. Kalau kita menggunakan nanti kita taruh di sini bilangan bulat atau integer, int gitu ya, nanti akan error. Kalau ternyata nilai yang dimasukkan adalah pecahan. Float, terus kita taruh di tipe datanya, kita taruh di variabelnya, wadahnya namanya tinggi, panjang, sama lebar. Nah, kalau sudah dapat 3 nilai ini, ya sudah, kita langsung hitung. Pertama kita hitung luas segitiga dulu. Kita hitung luas segitiga dulu. Kita buat variabel luas segitiga setengah alas kali tinggi atau setengah panjang kali tinggi. Terus kita cari luas persegi panjang, luas persegi panjang kali lebar. Terakhir kita buat cari setengah lingkaran. Mencari luas setengah lingkaran. Berarti kita butuh jari-jari. Jari-jarinya adalah setengah lebar. Ya, kita buat di sini jari-jari setengah kali lebar. Luas setengah lingkaran adalah setengah 3/4
pi kali jari-jari kali jari-jari. Terus kita masukkan ke dalam variabel total. Dari luas segitiga ditambah luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Kalau sudah, langsung cetak luas total adalah total. Mudah ya. Jadi kalau dijalankan, ini kurang H. Ya. Ini masukkan tinggi, masukkan panjang, masukkan lebar. Luas total 90,8125. Jadi kita nggak perlu ngitung. Jadi ini konsep membuat program seperti ini ya. Jadi kita nyuruh komputer untuk mengerjakan teknisnya, tapi kita kasih tahu caranya dulu. Gitu. Untuk teknis perhitungannya komputer sudah bisa, tapi komputer nggak tahu rumus-rumusnya. Jadi kita kasih tahu caranya dengan diimplementasikan di bahasa pemrograman Python. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah ini Pak, kemarin nggak tahu saya sudah sampaikan belum. Jadi di dalam bahasa pemrograman Python itu sifatnya case sensitif. Case sensitif itu maksudnya apa? Python bersifat case sensitif artinya huruf besar dan huruf kecil memiliki perbedaan. Ini dalam konsep variabel. Jadi kalau kita membuat variabel seumpama total gitu ya, T-nya besar, terus kita buat lagi total T-nya kecil, itu dua variabel yang berbeda. Jadi jangan sampai ada kesalahan. Contohnya seumpama di sini saya menggunakan total T-nya besar kan. Terus di sini saya cetak variabel totalnya. Nilai variabel totalnya saya tampilkan, tapi menggunakan T kecil. Nah, ini akan error. Dari warnanya juga sama, ini jadi putih, ini jadi merah. Kenapa? Karena case sensitif namanya. Case sensitif itu artinya harus sama. Kalau huruf besar ya huruf besar, kalau huruf kecil ya huruf kecil. Jadi total dengan T besar dan T kecil itu dua variabel yang berbeda, termasuk perintah print gitu ya. Nggak boleh menggunakan P besar atau huruf besar. Printnya menggunakan huruf kecil. Oke, ini sudah. Oke. Jadi perintah pertama dalam pemrograman bahasa pemrograman apapun itu biasanya mencetak hello world ya. Terus itu ya kalian mau cetak apapun terserah. Perintahnya diingat-ingat print, buka kurung, tutup kurung, pakai kutip. Tapi kalau itu variabel, jadi variabel total, terus kalian pakai kutip, ya yang muncul adalah nanti total, gitu, bukan isi variabelnya, karena ini dianggap string, dianggap karakter. Nah, untuk membuat inputan, kita menggunakan proses input namanya. Ini kita ngulang dikit sebelum masuk ke permulaan. Maksudnya bagaimana? Jadi semua kita buat program yang bisa menginputkan. Ini di input ya. Jadi nama ini variabel, input itu perintah untuk kita dari komputer untuk meminta masukan dari user atau pengguna. Contohnya masukkan nama, nanti ditulis. Nah, nilai ini akan ditaruh ke dalam variabel nama. Nah, terus kita bisa cetak. Kalau kita pengen cetak namanya di tengah-tengah karakter gitu ya. Contohnya di sini kita menggunakan kutip. Kutip itu boleh satu, boleh dua. Jadi kalau satu terus, kalau dua terus. Jangan gonta-ganti. Contohnya ini menggunakan kutip satu. Halo, variabel nama, selamat datang. Jadi nama ini bukan nanti munculnya nama, tapi adalah ini wadah. Gitu ya.
Yang dicetak itu isinya. Contohnya masukkan nama Anda. Terus usernya nulis Budi. Usernya nulis Budi. Ya, halo Budi. Bukan halo nama. Contohnya saya kasih contohnya. Input. Nah, di sini ntar saya perbesar. Kebesaran. Ini nama, input, masukkan nama, name, input, masukkan name, terus kita bisa cetak print nama selamat datang gitu ya. Kalau dijalankan, masukkan nama Budi. Kita klik bawah. Name-nya 123. Selamat datang Budi, name 123. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen cetak variabel itu nggak pakai kutip. Nah, materi kita hari ini ya percabangan sebenarnya. Sangat mudah. Termasuk nanti tugasnya hari ini. Jadi kemarin tugas 1 hitung bahu datar, tugas dewanya itu ini. Implementasi percabangan. Percabangan itu maksudnya bagaimana? Jadi program nanti bisa bercabang gitu ya. Programnya itu nanti bisa milih ke kanan atau ke kiri gitu ya. Cabangnya bisa banyak, nggak cuma kanan kiri aja. Ini contoh yang cabangnya cuma kanan kiri, ini contoh cabangnya bisa banyak. Contohnya bagaimana? Contoh di programnya adalah untuk mengecek nilai program mengecek kelulusan mahasiswa. Yang diinputkan apa? Yang diinputkan nilai contohnya. Ternyata di sini nilai 50. Ini ada variabel nilai, isinya 50. Terus dicetak dulu, print nilai Anda nilai 50. Terus, nah ini lulus atau enggak? Kita cek gitu ya. Algoritmanya jika lebih besar 70 itu lulus, kalau lebih kecil 70 tidak lulus. Menggunakan perintah if. If itu jika. If else. Jadi if, cara bacanya jika nilai variabel nilainya, isi variabel nilai itu lebih besar sama dengan 70, maka cetak print selamat Anda lulus. Nah, else ini ada titik 2 ya. Jangan lupa ini ada titik 2. Print maaf Anda tidak lulus. Jadi jika lebih kecil 70 berarti tidak lulus. Saya contohkan. Setelah itu nanti kalian bisa kerjakan masing-masing di rumah ya, karena di online. Terus nanti tunjukkan di pertemuan selanjutnya. Contohnya, saya buat baru ya. Saya buat file baru di sini. Lulus, kita harus buat file kalau Python namanya ekstensinya harus PY ya, Python. Contohnya kita buat program kelulusan, kita minta input nama dulu. Saya ngopi aja dari sini, nama NIM. Nama, masukkan NIM, terus masukkan nilai gitu ya. Nilai sama dengan integer. Input. Masukkan nilai. Seperti ini ya. Terus kita buat pengecekan, percabangan. Untuk nilai yang jika lebih 70 itu lulus, jika lebih kurang 70 tidak lulus. If nilai lebih besar sama dengan 70, jangan lupa titik 2. Nah, terus kita enter. Nah, ini ada identasi namanya. Identasi itu setelah if atau setelah sebuah apa ya, if, else, percabangan, perulangan atau ada fungsi, itu harus tab. Jadi kalau kita enter, nggak boleh di bawahnya seperti ini, tapi harus kita tab 1. Print.
Selamat. Terus nama ya. Selamat, nama, koma, name, koma, name, variabel name, terus koma, pakai kita tuh Anda lulus gitu ya. Jadi nanti kalau nilainya di atas 70 atau lebih besar sama dengan 70, selamat, variabel nama, name ini Anda lulus. Else, jika tidak, ya kita copy atasnya aja, diganti nggak lulus. Seperti itu ya. Terus kita save, kita jalankan, run Python code. Nah, masukkan nama Budi. Ini masih di atas. Bentar. Kita close dulu. Terminalnya itu harusnya kita clear dulu. Run Python code. Jadi kita jalankan, masukkan. Bentar. Saya clear dulu. Terus saya jalankan, masukkan nama Budi 123. Name-nya 123. Nilainya berapa? 70 ya. Namanya 70. 70 itu kira-kira lulus atau nggak lulus? Ada yang tahu? Lulus. Lulus, Lulus, ya? Pak. Lulus. Ya, karena lebih besar sama dengan, ada sama dengannya. Kalau hanya lebih besar, 70 maksudnya nggak lulus. Karena itu lebih besar sama dengan, berarti lulus. Nah, selamat Budi, NIM 123 Anda lulus. Terus kalau saya coba lagi, masukkan Budi, NIM 321, nilainya tuh 40 gitu ya. Selamat Budi, Anda tidak lulus. Ya harusnya nggak selamat ya. Nggak pakai selamat, nggak. Ini contoh aja ya. Seperti itu ya, cukup mudah. Itu untuk percabangannya. Kalau cuma percabangannya, percabangannya cuma kanan kiri gitu ya, cuma 2. Kalau percabangannya banyak bagaimana? Kalau percabangannya contohnya ini. Contohnya percabangan banyak itu ada. Kalau percabangannya cuma 2, kita menggunakan perintah if sama else gitu ya. Ini if, else. Kalau percabangannya banyak bagaimana? Kalau percabangan banyak, kita menggunakan elif, elif terus yang terakhir else. Jadi if, ini if, elif gitu ya. Elif terus sampai apapun terserah kita, baru yang terakhir else. Situ aja. Contohnya bagaimana? Contohnya untuk ngecek nilai, predikat nilai ya. Predikatnya itu apakah A, B, atau C. Jadi nilai integer input masukkan nilai, terus kita cek. Jika lebih besar sama dengan 90, predikatnya A. Terus ini elif, nilai lebih besar sama dengan 80, predikatnya B. Elif, nilai lebih besar sama dengan 60, predikatnya C. Elif, nilai lebih besar sama dengan 40, predikatnya D. Else, kalau tidak semuanya, otomatis di bawah 40, predikatnya E. Contohnya bagaimana? Contohnya, saya sudah nulis yang pertemuan sebelumnya. Nih, masukkan nilai. If nilai lebih besar sama 90, predikat A. Ya, kalau kita save, jadi kalau di VS Code, kalau ada putih-putih di atas ini, artinya belum di save. Ya. Jadi kalian save dulu. Tandanya belum di save. Ctrl S, save. Terus kita run. Masukkan nilai 80. Nah ini masih di atas kursornya. Nah, error. Run code. Saya kalau pakai output error. Run Python code.
Masukkan nilai 80 gitu. Predikat B. Kita coba lagi. Masukkan nilai semuanya 74. Predikat C. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah pernah menggunakan Excel, di Excel juga ada kan. Di Excel kalau sudah terbiasa pakai, kalau udah pernah belajar Excel, sama sih sebenarnya. Di Excel juga ada if else. Jadi kalau saya contoh buka Excel ya. Kalau sudah belajar Excel di SMA atau di kerjaan gitu ya, kerjaannya kebanyakan menggunakan Excel, saya kira cukup paham. Semuanya di sini ada 80, kita bisa menggunakan if di sini. Kalau nggak salah sih, ada if. Nah ini if, buka kurung, logical test, value, if, value, value. If, ini gitu ya. Lebih besar saya lupa kalau hampir sama. Nanti kalian bisa pelajari sendiri kalau yang Excel. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Apabila kita menuliskan nilainya 50, bakal keluarnya predikat E itu, Pak. Soalnya nggak ada perintah 50 sampai ke bawah, apa otomatis ya? Nah, 50 ya masuk E, ya. Kan ini lebih besar sama dengan 60. Else itu berarti jika tidak semuanya ini. Jika tidak semua ini kan otomatis ya di bawah 60 gitu ya. 59 ke bawah. Predikatnya otomatis E. Oh, berarti tidak perlu masukin nilai apa ya? Nggak perlu. Oke. Kalau kita coba ya. Error kayaknya. Else, nilai, error dia. Ini udah kelihatan error karena ini harusnya merah. Ini putih. Jadi terakhir itu else itu nggak ada kondisinya ya. Ini kan kondisi namanya. Istilahnya kondisi ya. Kalau if itu harus ada kondisinya. If ada kondisinya tadi. Kalau else yang terakhir itu otomatis nggak ada kondisi. Ya selain itu semua gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi diingat-ingat setelah if atau setelah elif itu tab ya. Kalau kita ratakan ke kiri semua seperti ini, nanti akan error. Kenapa? Ya emang aturannya seperti itu. Kita harus terima. Kalau kita jalankan, nah error namanya indentation error, as adverb and indentation block. Artinya kita butuh block atau memang perintah atau aturannya seperti ini. Jadi ya harus diterima gitu. Nggak boleh nanya kenapa harus ada ini. Ya sama kalau kita belajar bahasa asing gitu ya. Karena ada aturan-aturan yang ya emang aturannya seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris ada present tense, past tense gitu kan. Di Indonesia kan di bahasa Indonesia kan nggak ada. Gitu. Kenapa harus ada present tense, past tense? Ya udah aturannya seperti itu. Aturan dari sananya seperti itu ya. Jadi orang itu biasanya kalau cepat belajar bahasa asing walaupun belajar bahasa Perancis itu yang terbiasa beradaptasi ya, menerima aturan yang gampang, sudah paham menerima aturan. Menerima aturan yang baru. Oke. Oke, supaya lebih jelas, kalian silakan praktekkan atau implementasikan. Ini tugas 2 ya, masing-masing. Nanti ketika minggu depan offline, silakan ditunjukkan ke saya di waktu kuliah. Jadi tugas 2-nya apa? Ya implementasi percabangan. Programnya adalah silakan buat program untuk pengecekan tahun kabisat atau bukan. Gitu ya. Jadi nanti pertama cetak nama sama NIM dulu. Cetak nama sama NIM dulu, terus masukkan tahun gitu ya. Outputnya apa? Outputnya itu tahun kabisat atau bukan. Jadi nama, NIM, masukkan tahun gitu ya. Ya outputnya. Nah, sebenarnya diinputkan 2004 ya. 2004 adalah tahun kabisat. Kan sama ya. Ini Anda lulus gitu. Kalau enggak 2004 adalah bukan tahun kabisat. Oke. Cukup jelas? Jadi kalian harus pelajari algoritmanya dulu. Yang disebut tahun kabisat itu apa? If-nya apa saja gitu. Oke. Cukup jelas? Ada pertanyaan?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mungkin karena belum praktek gitu ya. Jadi nanti kalau ada praktek, kalau temu error baru nanya ya. Kalau belum praktek nggak error ya, nggak tahu apa yang ditanyakan. Nanti kalau ketemu error, tanyakan aja di grup ya, di grup WhatsApp ya, yang saya buat grup kelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira ini perkuliahan kita hanya percabangan ini. Biar kalian pelan-pelan, tapi nanti kita terakhir setelah UTS kita akan bahas tentang data science, bagaimana kita mengolah data analitik gitu ya, atau data science yang lagi rame. Itu konsepnya hampir sama seperti pemrograman Python, tapi yang diolah itu data aja. Jadi mengolah data menggunakan Python. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada saya salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.